Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, berjumpa pula dalam Impact Family. Nah saudara, ajaran Tuhan Yesus selanjutnya adalah hal mengumpulkan harta. Nah ini dikatakan demikian ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu, bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Luar biasa ya ajaran Tuhan Yesus. Memang betul. Maksudnya apa? Jangan mengumpulkan harta di bumi. Apakah kita tidak boleh bekerja? Tidak mengumpulkan uang? Bukan demikian ya. Kadang-kadang orang itu mengumpulkan harta, tujuannya memupuk harta di bumi. Ya kita tahu kenyataan ya. Memang di bumi tidak bisa menjamin ya. Harta dikumpulkan, tetapi mau dipakai untuk apa? Jadi dikumpulkannya harta itu tujuannya kalau kita punya, kita pakai, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi misalnya untuk menolong orang yang kekurangan, untuk membangun rumah ibadah, ya, untuk membangun sekolah, rumah sakit. Jadi harta itu memang perlu dicari. Pertama memang untuk kebutuhan keluarga, karena orang bekerja supaya mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya. Karena kebutuhan manusia ini sandang, pangan, papan ya. Kalau sudah ada itu mereka tenang hidupnya, karena sudah pasti ada tempat tinggal, ada makanan. Namun jangan lupa bahwa ada bagian yang kita harus sisihkan untuk bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan syukur, kembalikan uang untuk ibadah, ya, ibadah kita kepada Tuhan. Jadi kita memberikan persembahan perpuluhan ke gereja supaya dapat digunakan untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi itu mengumpulkan harta di sorga, ya. Yang mengumpulkan harta di dunia, jadi ada proporsinya apa yang kita gunakan. Jadi apa yang untuk pekerjaan Tuhan, apa yang untuk pekerjaan kehidupan kita, supaya kita itu, hati kita itu memang untuk keluarga, ya, karena hartamu di keluarga, jadi untuk keluarga. Tetapi kalau hartamu hanya untuk berdagang, untuk boleh berdagang, ya cari uangnya dari mana ya, untuk berdagang, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan penghasilan. Tetapi jangan lupa ibadahnya, karena kalau hanya itu lalu saudara lupa. Kalau saudara tidak memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sosial, hati saudara hanya yang dipikirkan hanya di harta itu. Ya, karena di mana hatimu, hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan sosial, hati kita juga ada kepada orang-orang yang disantuni, atau untuk musibah, untuk apa? Kita memikirkan orang lain. Dan kalau kita memberikan harta juga untuk pelayanan, pikiran kita untuk pelayanan. Kalau kita untuk pekerjaan misi, ya, jadi kita juga hati kita di sana. Kalau kita untuk pekerjaan gereja, hati kita juga cinta Tuhan. Untuk pekerjaan di gereja kita suka beribadah karena kita merasakan, oh saya juga memberikan persembahan untuk bangunan ini, bangunannya sudah jadi. Saya cinta gereja karena saya dapat bersekutu, dapat beribadah. Jadi hati kita juga ada di sana. Jadi maksudnya simpan di sorga, memang kita tidak bisa uangnya terbang ke sorga, tetapi sorga di dunia, di mana yang memberikan ketenangan dalam hati kita, di mana kita bisa memuliakan Tuhan, di mana kita dapat menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan ini, itu sorga kita, ya.
Jadi sorga di mana yang memberikan semua sehingga kita dapat melihat Allah dimuliakan dari harta kita yang kita gunakan. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan di mana hartamu berada, memang di situ hatimu. Itu kenyataan, ya. Itu sebabnya kumpulkan harta untuk di sorga. Ya, karena kalau di dunia ini nanti bisa hilang atau apa yang mau digunakan apa, ya. Ada seorang dulu waktu saya melayani di Semarang, seorang tua, dia di rumah sakit, bahkan dia itu hemat sekali, ya. Dia juga belum kenal Tuhan dari awalnya. Lalu dia sakit, anaknya juga tidak menengok dia. Yang menengok ini seorang pendeta yang selalu melayani keliling ke rumah sakit, dan dia bertemu ibu ini kok tidak ada yang menengok. Jadi dia nengok, lalu dia berbicara dengan dia. Lalu dia mengeluarkan keluh kesahnya. Pendeta ini memberikan penghiburan serta mengajarkan tentang Tuhan. Akhirnya ibu ini percaya kepada Tuhan, ya. Jadi hubungannya dekat dengan itu pendeta, sering ngobrol, cerita, tapi sakitnya tidak kunjung sembuh. Lalu dia memberitahu pendeta, kalau saya meninggal, ini kunci rumah saya, nanti pendeta tolong dibersihkan. Di dalamnya itu ada banyak harta, ya. Bahkan ada batangan emas, itu diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Karena sekarang dia sudah mengerti, ya hartanya mau untuk siapa? Dia hidup hemat-hemat padahal dia punya hartanya selama hidupnya dia tidak gunakan. Dia sampai dia akhirnya meninggal, ya tapi pada akhir hidupnya dia masih ingat ya hartanya untuk memuliakan, diserahkan pada gereja, jadi untuk membangun gereja. Nah, saudara-saudara, marilah kita menikmati hidup kita dengan penuh makna. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, ajaran-Mu, supaya kami dapat menyimpan harta di sorga. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami, pekerjaan kami, penghasilan kami, harta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa pula. Tuhan berkati. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.